Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Sebelum pelajarannya kita mulai, Ibu mau minta tolong disiapkan dulu alat tulisnya. Kemudian coba diperhatikan deh sekitarnya. Yang di sekitarnya ada sampah, tolong diambil terlebih dahulu ya. Kemudian dibuang keluar. Supaya kondisi belajar kalian juga nyaman. Sudah? Baik, silakan ketua kelas disiapkan terlebih dahulu kelasnya. Zalfa kenapa? Oh sakit. Wakilnya siapa? Vicky, mana Vicky? Vicky, iya silakan Vicky disiapkan. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran informatika ini, pakainya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya. Abista, Alzam, kemudian Andika, Ana, Arya Guna, Clara, Davina, Devina, oke, kemudian Faris, Fariza, lalu Fayat, Goldman, Jakila, udah dikonfirmasi ke wali kelas. Oh, operasi apa? Oh, lutut. Cedera gitu lututnya. Atlet. Oh iya, Jakila ya. Jihan, Jonathan, kemudian Juan Marco, Keisha, Kirana Elvina, oke, Lavena, kemudian Muhammad Al-Fatoni, Muhammad Al-Fatir, baik, Muhammad Arif Fadlur, Arif kemana? Sakit ankle. Terus Rofikun, kemudian Natasha, Radityo, Raihan, lalu Raisyah, Sabda, Sevanya Naomi, Sony, oke, kemudian Sultan, Vicky, Vinia, kemudian Zalfa tadi sakit ya. Zalfa kemarin masuk nggak? Oh masuk. Kemudian Zebadia sama Zia. Oke, baik. Coba sebelum kita masuk ke materi baru ya. Kemarin kan di pembelajaran sebelumnya Ibu sudah menyampaikan kalau kita hari ini akan membahas tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial. Tapi sebelum masuk ke situ, masih ada yang ingat nggak pembelajaran sebelumnya itu tentang apa? Tentang ya Fayat, literasi digital. Oke, nah kira-kira kalau misalkan literasi digital itu akan berhubungan tidak dengan kecerdasan artifisial? Berhubungan atau tidak? Berhubungan. Kenapa berhubungan? Siapa yang kira-kira bisa memberikan pendapat? Kenapa berhubungan literasi digital dan kecerdasan artifisial? Arya Guna?
Kira-kira menurut Arya gimana? Tadi Pertanyaannya itu, pertemuan sebelumnya kan kita membahas literasi digital. Kemudian sekarang kita akan membahas kecerdasan artifisial. Tadi sudah bertanya juga ke teman-teman kan, kira-kira berhubungan enggak? Jawaban dari teman-teman berhubungan. Menurut Arya berhubungan atau tidak? Kalau berhubungan kenapa? hubungan karena kalau kita tahu menggunakan AI, kita harus tahu membaca dulu cara-cara menggunakan itu seperti apa. Kemudian? Kemudian kita harus ngecek informasi yang terlebih dahulu. Ini AI itu sebenarnya buat apa aja? Karena AI kan ada yang dari luar. Iya. Untuk artikel atau cek materi, jadi kita cek dulu informasinya. Jadi kita nggak sembarang memakai AI. Oke, jadi membatasi kita untuk tidak sembarangan menggunakan AI. Sebenarnya penggunaan AI itu diperbolehkan atau tidak? Kenapa diperbolehkan? Vinia mungkin ada pendapat kenapa kok pemanfaatan AI itu sebenarnya diperbolehkan? Menurut saya, pemanfaatan AI itu boleh digunakan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Agar lebih mudah. Jadi sebenarnya poinnya itu AI itu bisa dimanfaatkan supaya lebih mudah kan gitu ya. Supaya lebih mudah biar apa? Supaya sebenarnya bisa lebih hemat biaya, kemudian juga supaya bisa lebih efisien, supaya bisa lebih terukur dan terarah. Nah, kemudian kalau kita sambungkan lagi ke materi sebelumnya, literasi digital. Kalian pernah mendengar istilah prompting? Prompting, apa coba prompting? Sevanya mungkin? Menurut saya prompting itu penyusunan kata atau kalimat untuk meminta kepada AI ini menyusulkan sesuatu yang kita inginkan dia buat. Oke, jadi penyusunan sebuah kata atau kalimat kepada kecerdasan artifisial supaya nanti menghasilkan apa yang kita inginkan ya. Oh ya, di pembelajaran informatika ini atau di pembelajaran coding KA ini kalian membahasakannya jangan AI ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kenapa pembahasannya itu sekarang kecerdasan artifisial? Karena semua kegiatan pembelajaran itu diusahakan untuk menggunakan bahasa Indonesia gitu sebelum menggunakan istilah asing. Oke, sebentar saya mau menyiapkan terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pengoperasian dan pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Kalau misalkan pengoperasian dan pengaplikasian kan kalian familiar ya. Clara punya pengalaman nggak penggunaan kecerdasan artifisial seperti apa? Kalau pengoperasian dan pengaplikasian? Pengoperasian sih. Seperti apa? Misal disuruh bikin infografis nih. Ya. Terus kayak AI kan nggak asal pakai kan, jadi ada langkah-langkahnya sendiri. Nah itu aku pernah pakai AI buat suruh minta tolong bikin infografis itu. Yang dihasilkan sesuai tidak? Sesuai, tapi harus dicek lagi tentang apa tema dan isi dari infografis itu tepat atau tidak. Oke. Sony, mungkin kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial terbayang nggak oleh Sony? Kira-kira seperti apa sih kolaborasi kecerdasan artifisial ini? Kalau dari saya sih kolaborasinya bisa seperti membuat video konten-konten. Pembuatan video konten-konten. Misalkan contohnya seperti apa? Contohnya nih kayak kita mau bikin vlog a day in my life. Nah, itu bisa pengeditannya ataupun dari subtitle ataupun konsepnya bisa dipadukan dengan kekuatan AI. Oke. Betul ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengoperasian dan pengaplikasian secara tidak langsung kalian pasti pernah kan ya mempergunakan ya sedikit-sedikit diberi tugas oleh guru, kemudian mencari literasi untuk ide, jawaban dan sebagainya menggunakan biasanya ChatGPT atau Gemini atau Meta ya yang familiar. Kemudian kolaborasinya seperti apa sih? Kolaborasinya itu dalam bentuk kalian memadupadankan bisa dari 2 AI atau lebih, atau kalian bisa memaksimalkan AI dengan aplikasi yang lain.
Nah, itu yang disebut dengan kolaborasi, gitu ya. Oh ya, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam kegiatan pembelajaran, ini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya adalah kesepakatan kelas, di mana yang pertama itu hadir tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Kalian hadir tepat waktu tidak tadi? Hadir tepat waktu, oke. Kemudian yang kedua menghormati guru dan teman sekelas. Yang ketiga kedisiplinan dalam belajar. Lalu menjaga etika digital saat diskusi daring atau penggunaan platform belajar. Menjaga kebersihan dan kerapihan kelas, kolaborasi partisipasi, serta sanksi dan konsekuensi. Nah, untuk poin yang terakhir nih, Ibu ingatkan kembali ya, bahwa pada saat kalian tidak mengumpulkan tugas dengan baik, berarti akan ada konsekuensi atau sanksi yang akan Ibu berikan gitu. Ya, seperti itu. Sudah yakin dapat mengikuti keyakinan kelasnya? Atau ada yang keberatan dengan keyakinan kelasnya seperti apa? Aman? Aman, oke. Kita next. Nah, tadi Ibu juga sudah bertanya nih ke Vinia ya, tadi jawabannya Virnia. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana kecerdasan artifisial itu bisa membantu menyelesaikan sebuah masalah? Ada yang punya pendapat nggak? Iya, boleh, Gasan. Jadi menurut saya cara kerja AI, contohnya kayak AI chat, itu dengan mengumpulkan informasi yang telah ada di internet, kemudian dia mengumpulkan untuk menjadikannya satu jawaban yang kita tanya, Bu. Oke, berarti kalau misalkan kita mau menggunakan AI, perintahnya kira-kira harus jelas nggak supaya si kecerdasan artifisialnya ini bisa membantu menyelesaikan? Harus sangat amat jelas ya, gitu. Jadi nggak bisa kalian itu asal menggunakan AI, ingin misalkan ibaratnya mau membuat Indomie telur yang enak gitu, terus meminta AI membuatkan resepnya, hanya dituliskan tolong AI buatkan saya resep Indomie telur, tapi nggak spesifik gitu. Akhirnya AI-nya bingung, ini Indomie telurnya yang enak itu yang seperti apa? Karena kan setiap manusia itu beda-beda kan, gitu. Kalau misalnya menurut saya mungkin Indomie telur yang enak itu kalau misalkan pakai kornet, pakai saus. Tapi kan kalau menurut Fatir mungkin nggak usah pakai kornet, nggak usah pakai saus gitu. Ada yang mie-nya sukanya mateng banget, ada yang mie-nya sukanya setengah matang. Dan itu kenapa segala sesuatu itu pada saat kita menggunakan kecerdasan artifisial harus jelas supaya tidak bias atau ambigu. Next. Oke, pertanyaan yang pertama nih, ini ada sedikit asesmen awal. Sebenarnya seberapa familiar sih kalian dengan istilah AI? Kalau sekarang ada yang mau menjawab nggak? Mungkin Goldman, mana Goldman? Ya, familiar nggak Goldman dengan AI? Atau kecerdasan artifisial? Biasanya apa yang dipakai? Saya biasanya pakai kecerdasan artifisial itu untuk saya mencari materi belajar atau enggak. Mungkin kalau misalnya saya lagi kuliah atau gabung, saya bisa berkreasi dari produknya apa? Chat GPT kah atau Gemini atau apa toolsnya atau alatnya? Saya pakai Gemini atau terus pakai Chat GPT. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apakah Anda pernah menggunakan perangkat atau aplikasi berbasis kecerdasan artifisial sebelumnya? Saya rasa semuanya hampir sudah pernah ya. Ada di sini yang belum pernah pakai AI atau kecerdasan artifisial? Semuanya sudah pernah. Nah, kalian tahu lagu SMA 2 yang judulnya apa ya? Yang dibuat oleh Padayan. Nah, itu full AI sebenarnya. Full AI itu. Itu full AI dari mulai lirik, kemudian nada sampai dengan ke suaranya itu full AI. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada waktu lebih banyak untuk mengulik gitu ya, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian yang ketiga nih, menurut kalian seberapa penting sih mempelajari pengaplikasian kecerdasan artifisial untuk masa depan?
siapa ya? Sabda deh. Kira-kira menurut Sabda seberapa penting sih mempelajari pengoperasian AI? Penting nggak menurut? Sangat penting. Kenapa? Ya pasti buat kedepannya pasti kita perlu AI buat cari informasi tentang depan gitu, tentang yang akan datang misalkan. Oke, berarti sangat penting. Ada yang berpendapat bahwa mempelajari AI itu tidak penting? Ada nggak yang berpendapat yang dengan PD-nya, Bu saya nggak perlu lah belajar AI, saya yakin dengan kemampuan diri saya sendiri bahwa tanpa AI pun saya bisa menyelesaikan semua permasalahan saya. Nggak yakin? Nggak yakin. Kalau misalkan pertanyaannya ditanyakan 5 atau 10 tahun ke belakang sih mungkin masih akan ada yang jawab yakin ya. Tapi kalau sekarang sepertinya dengan adanya kecerdasan artifisial ini kita berlomba-lomba gitu mencari solusi yang terbaik. Sebenarnya bukan untuk mendapatkan jawaban yang sempurna, tapi untuk mendapatkan masukan-masukan aja gitu. Nah kemudian bagaimana tingkat kepercayaan diri kalian untuk mempelajari materi ini? Kira-kira yakin atau tidak? Percaya diri atau tidak? Fayat percaya diri tidak? Yakin bisa mempelajari? Yakin. Oke, Jonathan, Simon? Yakin. Yang terakhir, perangkat apa yang biasa Anda gunakan untuk belajar teknologi termasuk kecerdasan artifisial? Fatir biasanya menggunakan AI-nya apa? Biasanya menggunakan ChatGPT. Kemudian kok Meta biasanya dipergunakan untuk apa? untuk mencari materi bisa kemudian menyelesaikan soal. Oke, Juan biasanya menggunakan apa kecerdasan artifisialnya? ChatGPT. Paling familiar kalian ChatGPT ya? Kenapa kok paling familiar ChatGPT? Sultan? Karena ChatGPT AI pertama yang saya kenal. Kalau dulu waktu bulut visa usia kalian tuh ada namanya aplikasi AI itu chatbot namanya SimSimi. SimSimi itu hanya aplikasi untuk curhat-curhat aja, cerita, hai nama kamu siapa, nanti dia jawab, kemudian kamu apa kabar, hanya untuk sebatas permainan seperti itu aja. Nah kalau sekarang kan ChatGPT ini lingkupnya jauh lebih luas ya, seperti itu. Nah ini untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 5. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik konten digital tingkat lanjut sesuai untuk mendukung pengembangan aplikasi dan sistem berbasis kecerdasan artifisial. Kemudian menganalisis kebutuhan audiens dan tujuan produksi konten digital sebagai bagian dari strategi komunikasi teknologi. Kemudian merancang konten digital interaktif dan adaptif seperti video, audio, animasi, infografis, atau antarmuka pengguna menggunakan alat platform yang sesuai. Kemudian yang terakhir ada mengintegrasikan elemen konten digital ke dalam prototipe aplikasi atau sistem kecerdasan artifisial sesuai dengan secara fungsional dan menarik. Kira-kira paham nggak tujuan pembelajarannya seperti apa? Secara garis besar, Dias. Itu secara garis besar menurut saya setelah dibacakan tuh tujuan pembelajaran kita ini adalah agar kita dapat mengaplikasikan atau menggunakan AI untuk dimanfaatkan dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, termasuk salah satunya tuh di bagian komunikasi teknologi yang dapat berupa visual, suara, teks, animasi, dan lain sebagainya. Oke, betul ya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu seperti apa yang sudah dia sampaikan, sampai dengan kalian mampu dan paham untuk mengaplikasikan kecerdasan artifisial
untuk dijadikan konten yang mana nantinya ini kontennya itu dapat membantu kalian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ini ada video, kalian bisa literasi terlebih dahulu. Hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan. Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan sebuah film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deep face pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Produk foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, dan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidakpedulian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengambil bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga risiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan keterlibatan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI.
Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan network AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima kebutuhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman dan idemu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman kita lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu. Oke, kalian sudah menonton ya tentang literasi materi, yaitu tentang pemanfaatan AI. Nah, kira-kira kalau menurut kalian nih sebagai pelajar, manfaat AI yang paling sangat bermanfaat untuk kalian selain mencari, tadi kan disebutkan mencari referensi materi, mencari referensi jawaban dari soal-soal yang diberikan. Kira-kira apa yang paling menurut kalian paling bermanfaat? Ada yang punya pendapat nggak? Kira-kira Raihan, selain mencari materi, biasanya dipergunakan untuk apa? Pemanfaatan AI ini di di bidang pendidikan, ya, Gasan? Jadi yang saya lihat dari video tadi itu juga saya lihat beberapa cuplikan manfaatkan AI untuk seperti kayak saya lihat di negara Cina kayak yang dipakai di kepala kayaknya untuk menganalisa kemampuan berpikir anak tersebut dan merekomendasikan tugas atau materi yang baik untuk si anak tersebut. Jadi sangat penting menurut saya. Oke, nah sebenarnya kalian kan pelajar ya, kalian kan biasanya punya poin. Kalian pernah bikin rangkuman nggak? Bikin rangkuman. Nah sebenarnya bikin rangkuman itu bisa didokumentasikan di AI. Kemudian nanti pada saat kalian lulus gitu, itu tuh menjadi menjadi sebuah informasi baru di mana itu tuh sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kalian selama 1 tahun ini gitu. Jadi setiap kalian misalkan kalian menggunakan yang fitur untuk mentranslasi dari suara ke bentuk ketikan, itu kan bisa secara otomatis pakai AI. Nah itu tuh sebenarnya kalian rekam suara saya, nanti di akhir itu dikumpulkan udah jadi informasi baru. Oh, pembelajaran saya tuh waktu itu
materinya ini ya, materinya tentang literasi digital, AI, prompting, dan itu bisa dipergunakan untuk media pembelajaran kalian juga pada saat di akhir tahun pelajaran gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Sebelumnya Ibu sudah membagikan kelompok berdasarkan asesmen dan juga gaya belajar. Silakan kalian kondisikan kelompoknya sesuai dengan pengelompokan yang sudah Ibu lakukan di pertemuan sebelumnya. Berarti kelompok 1 silahkan ada di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Nah, ya. 1, 2, tapi agak rapat ke sini ya. Agak rapat ke sini. Supaya jaraknya agak dekat, supaya kegiatan pembelajaran dan diskusi kelompoknya juga semakin lebih collab. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 2? 3. Oke, 4. Oke, sudah? Sudah duduk berdasarkan dengan kelompoknya? Ya. Mana? Nah, baik. Ibu akan memberikan LKPD. LKPD-nya Ibu kirimkan melalui daring ke PJ Informatika, yaitu Clara. Clara nanti bisa diberikan ke teman-teman untuk dikerjakan. Coba di-share terlebih dahulu ya. Coba di-share terlebih dahulu. Kemudian LKPD-nya. Masing-masing sudah membaca belum? Yang PDF ya. Coba. Mana Ibu pinjam? Coba tolong diperhatikan petunjuknya. Nanti kalian bisa baca petunjuk umum untuk pengerjaannya. Kemudian yang menjadi tugas kalian adalah sebuah studi kasus dengan judul proyek, yaitu optimalisasi konten digital dengan bantuan kecerdasan artifisial. Nah, di sini dengan bantuan kecerdasan artifisial, kalian bisa mencari ide dengan bantuan KA, atau kalian bisa membuat kontennya dengan bantuan KA. Kemudian di sini kalian bisa mengeksplorasi dengan perangkat AI, misalnya ada Canva, kemudian ChatGPT, DALL-E, Bing Image Creator. Kemudian nanti konten yang dihasilkan kalian bisa bisa menghasilkan bentuknya infografis, artikel, poster kah, video. Silahkan dieksplorasi lebih dalam bersama dengan kelompok kalian. Jika sudah, nanti dibuat laporan dalam bentuk PPT-nya. Setelah itu akan kita presentasikan ke depan. Ya. Waktunya kurang lebih sekitar 30 menit ya, tapi tidak menutup kemungkinan lebih cepat jika kalian sudah selesai mengerjakan. Oke, silakan dimulai untuk diskusi kelompoknya. Kalian bikin apa? Poster. Pakai apa ininya? GPT sama suara AI. Suara AI. Suara AI untuk pemilihan Posternya. untuk bikin posternya. ChatGPT untuk referensi idenya.
Tentang apa ininya? Engagementnya perusahaan apa? Kira-kira? Aku bikin tentang minuman Coca-Cola yang Oh, minuman Coca-Cola. zero sugar. Oh, versi zero sugar. Kenapa sayang? Kita buat dulu kontennya. Oh, bukan. Nanti aja itu di, ya belum di-share. Yang selanjutnya. Untuk yang sekarang fokus ke ini dulu ya. Materi yang akan dipresentasikan. Nanti jika ada tugas yang ditulis di buku tulis, akan saya sampaikan kembali. Kalian bikinnya apa? Infografis. Alatnya apa? Meta. Bikin infografisnya pakai meta. Atau idenya. Oh, materinya. Kelompoknya Fatir pakai apa? Kita pakai ChatGPT Bu buat menentukan ide-ide konten. Jadi kan saya bagian ide konten sama Lavena ya. Kita kalau Lavena dia carinya di Google tapi dia ada hasil dari rangkuman AI-nya. Sedangkan saya carinya di ChatGPT. Kalau ya carinya di ChatGPT terus Lalu saya promptnya tuh berkali-kali agar mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan saya. Jadi kalau misalkan menurut saya idenya ini kurang pas dan menurut saya bakal kurang menarik, saya kasih prompt terus ke merubah AI-nya, promptnya. supaya saya ini bisa menyesuaikan dengan ide yang saya maksud itu seperti apa. Tahu nggak proses merubah prompting berkali-kali itu namanya apa? Iterasi. Iterasi. Nanti kita kalau belajar prompting belajar juga iterasi. Jadi kalau misalnya Fatir mau nulis prompt di kecerdasan artifisial, misalnya masih belum pas, diganti lagi, itu proses menggantinya itu iterasi. Gitu. Jadinya kira-kira bentuknya seperti apa? Produknya, kontennya. Kita ambil carousel Instagram Bu, jadi yang feed Instagram itu yang menyambung gitu. Lalu teknik penyampaian informasinya itu selain kan ChatGPT itu sudah memberikan beberapa ide. Jadi saya ambil 3 lalu kita diskusikan lagi. Kita ambil dari yang pertama itu dia kontennya itu mitos atau fakta Bu. Oh, kontennya itu mitos atau fakta. Oh. Kontennya mitos atau fakta. Jadi kita tapi itu bisa menaikkan engagement. bisa Bu, menurut saya karena itu sesuai dengan pengalaman saya juga. Kalau misalkan saya scroll Instagram itu konten dengan Dengan tampilan mitos atau fakta itu membuat itu ya penasaran ya, naik ya jadi oke. Dilanjutkan ya. Ya. Kelompoknya Gasan apa nih idenya? Kita buat video pendek tentang keamanan digital. Oh, tentang keamanan digital. Kira-kira engagementnya ke perusahaan startupnya gimana? Kalau kita misalkan perusahaan Telkomsel, Oh, perusahaan Telkomsel. karena Telkomsel kan juga ada mengenai data-data pribadi segala macam pelanggan. Nah, itu manfaatkan untuk menghimbau pelanggan atau bahkan staf Telkomsel sendiri untuk lebih berhati-hati buat. Oh, jadi lebih ke nilai jualnya itu naik karena keamanan datanya lebih terjaga seperti itu. Oh, kalian ini ya bikinnya artikel ya tadi ya? Idenya dari siapa? Ide awal kontennya? Tadinya kan saya kayak nyari perusahaan startup itu ada apa aja. Iya. Nah, terus saya milihnya kan Gojek. Nah, itu saya baru cari artikel yang mau dibuat tentang Gojek itu dari ChatGPT, tema yang mau dibuat artikelnya. Oh, yang tema yang mau dibuatnya dari ChatGPT, berarti prompting, mencari ide untuk kontennya. Berapa kali promptingnya dilakukan? Lebih dari 1 kali, 2 kali?
3 sampai 4 kali. Itu dimasukin sama pembuatan artikel, pembuatan Iya. Kalau cari temanya. yang lain. Oh, bikin artikelnya pakai AI lagi. Gitu. Berarti AI-nya nanti ditampilkan di media internet. Ya, kita Bikin di ini Bu, blogspot. Oh, pakai Blogspot. Oke. Nanti pas presentasi berarti disampaikan ide dan gagasannya aja ya. Nanti berarti di sini tampilin hasilnya. iya, tampilkan hasilnya, kemudian ide dan gagasannya, ceritakan pembuatan konten kalian ini tujuannya seperti apa. Karena kalau misalnya artikel dibaca kayaknya kan panjang ya narasinya kan. Nah, kira-kira kalian bisa nggak memberikan influence ke pembaca supaya si pembaca itu membaca artikel yang panjang itu, ya kan? Ada yang sudah selesai? Belum? Ya udah, boleh, masa nggak boleh? Izin, boleh izin. Fatir ikut bikin nggak? Ikut memberikan ide nggak? Mana coba lihat itu Di Instagram. oh di Instagram, di posting, Di posting sih. oh di posting. Coba. Nyambung itu dia kan. Nyambung-nyambungin tadi juga. Beberapa kali umumnya aja. Gue nambahin ya sesuai. Masing-masing kelompok nanti waktunya 5-7 menit ya presentasinya. Ada yang presentasinya panjang tidak? Misalkan mau membuat video lebih dari 3 menit misalkan. Ada nggak? Nggak. Kira-kira kelompokmu? Kelompokmu apa tadi? Oh, poster. Biasanya kelompoknya video ya? Berapa menit? Oh, 1 menit 30 detik. Ya, kalau video untuk menaikkan engagement kayaknya emang nggak dibutuhkan waktu yang lama deh. Iya, karena kan golden time golden time pengguna internet itu pada saat dia melihat sebuah iklan itu nggak pernah lebih dari 3 menit ininya berdasarkan riset. Itu kenapa story Instagram itu dulu waktu muncul kan cuma 15 menit, terus bisa 15 detik, terus bisa 30 detik. Kayak gitu. Soalnya kalau terlalu lama akhirnya jadinya jenuh. Kalau jenuh ya akhirnya tidak diselesaikan sampai dengan akhir. Jonathan lagi. Goodman kebagian apa di diskusi kelompok? Oh, ngevideoin kayak kena hack. Sampai jam 11:10 deh presentasi. Kalian panjang?
PPT-nya Bu. Ada sekitar 10 slide. 10 slide. Bisa selesai dalam 7 menit dengan tanya jawab. Berarti 7 menit dengan tanya jawab ya? Ya, kalau model pembelajarannya presentasi kayaknya memang waktunya nggak cukup. Tapi kita selesai jam 12 kan? Jangan lupa mengeksplorasi ini ya nak, mengeksplorasi aplikasi kecerdasan artifisialnya seperti apa, supaya apa namanya, supaya kalian juga punya pengalaman memanfaatkannya seperti apa. Net kurang 43 kalau 90. Oh iya, di LKPD kan ada PPT ya. Sebenarnya PPT itu kalau misalkan kalian mau memanfaatkan KA juga bisa. Kalian masukkan materinya, nanti kemudian buat promptingnya, tolong buatkan PPT dari materi ini. Ya selebihnya tinggal kalian finishing aja kan. Tinggal kalian baca kembali, kemudian kalian edit mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Seperti itu. Baik, ada yang sudah selesai belum kelompoknya? Sudah selesai? Dikit lagi, oke. Mau lagu apa sih? Bertanya namanya. Lagu editing. Lagu editing sama marah-marah. Yang maju duluan nanti di spin ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah cukup selesai diskusinya? Sudah Ibu. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Sudah, oke. Oh ya, kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? Kelompok 5 sudah? Hah? Oh, ini 5. Oke, kelompok 5 udah selesai. 4? Udah. Oke, tolong diperhatikan dulu semuanya. Kita sebelum diskusi kita mau ice breaking dulu ya. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti kalian tepuknya 1 kali. Kalau 2 kali. Kalau 3 jangan tepuk. Ya.
Jadi kalau saya bilang 1 berarti kalian tepuk 1 kali, 2 kali, 3 jangan tepuk, 3 jangan tepuk, bukan 3 kali. Oke, siap? Konsentrasi ya. Kalau siap ya. Tepuk. Ingat yang tepuk 1 kali kalau ada instruksi tepuk 1 baru kalian 1. Kalau 1 aja berarti nggak usah tepuk. Ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Kan kalau dibilang harus ada apa tadi perintahnya? Harus ada kata tepuk. Kita ulangi lagi sampai dengan kalian konsen. 1 baru juga 1. Oke, siap ya. Tepuk 2, 1, tepuk 3. Oke, lagi nih, sekali lagi. Tepuk 1, 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk yang banyak. Oke. Sekarang kita lihat ya, siapa yang akan menampilkan penampilan yang pertama. Ada yang sebelum saya putar, ada yang mau maju duluan nggak? Saya tawarkan. Nggak ada. Oke, berarti kita putar. Oke. Yang pertama kelompok 2. Kemudian kita putar lagi kelompok 2. Setelah itu kelompok 4. Kelompok 5. Kemudian 2, 5, 4, 2, 5, 4 sama kelompok 1. Oke, berarti dimulai dari kelompok 2, kelompok 5, kelompok 4, kemudian kelompok 1 ya? Iya, Bu. Oke, silakan teman-teman dari kelompok 2 terlebih dahulu beri tepuk tangan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan pakai laptopnya. Semuanya tolong diperhatikan ya. Oh ya, pegang. Oke. Sudah, silakan kelompok ini kelompok 2. Oke. Ada sebentar namanya nama. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok atau diskusi kami terkait poster engagement media sosial. Nah, pertama-tama
Saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama saya ada Muhammad Alfatoni Faris Dias. Saya ada Clara Verlita. Saya Sevanya Naomi. Saya Raditya Ashraf Syahid. Saya Vicky Satya Rahman. Saya Juan Marco. Nah, lalu untuk diskusi kami kali ini, kami akan membuat konten digital yang berbentuk poster. Nah, untuk pembagian tugas saya sendiri, yang pertama ada sebagai penyumbang ide, yaitu ada saya dengan Sevanya. Nah, lalu yang kedua ada sebagai pembuat laporan atau PowerPoint Canva, yaitu ada Clara dan Jakila. Tapi Jakila hari ini tidak masuk karena sakit. Nah, lalu ada juga yang untuk prompting atau membuat gambar dari poster itu sendiri, ada 3 orang, yaitu Juan, Vicky, dan Radit. Nah, lalu langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengapa kita memilih jenis konten poster yang akan dibacakan oleh Jadi yang pertama tuh alasannya itu yang pertama efektif dan menarik. Poster menggabungkan elemen visual seperti gambar dan tulisan untuk menyampaikan pesan secara ringkas dan menarik perhatian. Yang kedua ada propaganda. Poster dapat menyampaikan pesan penting yang mengajak dan memengaruhi audiens dan untuk melakukan suatu tindakan serta menyampaikan aspirasi. Yang ketiga lebih mudah. Poster mudah ditempatkan di mana saja sehingga cocok untuk berbagai konteks kehidupan. Nah, jadi kelompok kami itu memilih untuk menggunakan poster karena itu tuh efektif dan menarik, dapat mempengaruhi orang yang membaca, lalu juga lebih mudah untuk ditempatkan di mana saja. Lalu selanjutnya ada alat kecerdasan buatan yang kami gunakan untuk membuat poster kali ini. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang pertama ChatGPT, referensi ide serta saran-saran terkait pembuatan poster. Jadi kelompok kita itu menggunakan ChatGPT itu sebagai pencari referensi untuk membuat poster. Lalu kita memakai suara AI prompting berbagai gambar hingga sesuai dengan konsep utama. Jadi kita memakai suara AI ini tuh untuk memodelisasi dan menggambarkan apa yang kita sudah konsepkan. Nah, lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam pembuatan konten digital kita yang berbentuk poster. Oke, yang kemudian kita mempunyai langkah-langkah yang pertama adalah referencing atau mencari referensi. Di sini kita mencari referensi dan berbagai ide dari internet dan chat GPT-nya. Terus kemudian ada brainstorming, yaitu di mana kita mengumpulkan ide-ide atau diskusi ide yang didapat dalam kelompok. Yang ketiga adalah prompting, yaitu prompting poster di Sora AI. Kita menggunakan prompting ini di Sora AI untuk mendapatkan gambaran dan hasil. Terus kemudian terakhir adalah revising, yaitu merevisi gambar hingga cocok dengan konsep yang kita inginkan atau yang kalian inginkan, yang diinginkan lah. Kemudian dilanjut prompting. Nah, lalu prompting akan dibacakan oleh Vicky. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kepada Bu Lutfi tadi, prompting itu instruksi yang diberikan kepada sistem untuk menghasilkan respon. Nah, ini prompting kelompok kita. Buatlah poster bersifat persuasif, simpel, bermakna, berwarna, hidup, dan 3 dimensi. Dengan latar belakang setengah hitam dan setengah merah. Di tengahnya ada kaleng Coca-Cola Zero No Sugar dengan siluet perempuan langsing pada poster. Dan tambahkan tulisan pada poster, count no calories. Oke. Nah, lalu setelah itu ada manfaat konten digital yang kita buat jika digunakan oleh perusahaan. Nah, jadi manfaat dari pembuatan poster kelompok kami itu yang pertama ada meningkatkan brand awareness. Nah, brand awareness itu sama seperti citra suatu merek atau tingkat terkenalnya suatu merek gitu. Jadi untuk memperluas jangkauan pasar kepada konsumen yang lebih luas. Jadi kalau misalnya belum tahu, itu jadi lebih tahu tentang brand kami. Dan menarik konsumen baru, itu khususnya mereka yang peduli kesehatan dan ingin menghindari gula. Jadi kayak yang emang belum tahu adanya produk ini tuh jadi tahu. Terus kayak karena mereka pengen diet mungkin aja, jadi kayak mereka lebih tahu dan ingin mencoba produk ini.
Terus ada mendorong peningkatan penjualan, itu melalui pesan visual yang menarik dan informatif. Terus ada mendukung kampanye pemasaran dari berbagai platform seperti media sosial dan event promosi. Nah, lalu setelah lumayan banyak langkah-langkah tadi, akhirnya jadilah poster yang kami buat. Nah, poster ini akan dijelaskan oleh Stefani. Nah, di sini ada hasil konten digital yang kami buat, di mana konten digitalnya sendiri adalah poster. Nah, bisa dilihat desain kami ini sangat simpel, karena tujuan kami sendiri bagaimana saat audiens melihat poster, hanya sekali lihat aja bisa, daya tariknya bisa, bisa terpaku pada poster yang mereka lihat ini. Kemudian target audiens kami adalah kalangan anak muda yang ingin mengonsumsi soda, tapi ingin mengurangi atau menghindari kalori dan juga kandungan gula di dalamnya. Nah, biasanya kalau di Indonesia maupun luar negeri sendiri, biasanya perempuan yang ingin mengonsumsi soda tanpa kandungan kalori. Itulah mengapa kami menggambarkan ada siluet perempuan dan promptingnya bertubuh langsing supaya sesuai dengan tujuan dari Coca-Cola Zero Sugar ini. Kemudian kalian bisa melihat kalau misalnya di sini itu konsepnya sangat minimalis ya, karena tadi lagi target audiensnya adalah kalangan anak muda. Supaya sesuai minimalis, kami menggunakan sesedikit mungkin unsur untuk mendapatkan kesan terbaik. Juga ada tulisan yang menuliskan count no calories untuk menginformasikan bahwa si Coca-Cola Zero Sugar ini tidak mengandung kalori. Ya, sekian. Baik, terima kasih telah menyimak penjelasan hasil diskusi kami. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Satu tanggapan dan satu pertanyaan saja ya. Ada yang mau menanggapi dan bertanya? Belum ada? Gasan mau menanggapi atau bertanya? Belum. Kelompok 1 ada pertanyaan atau tanggapan? Oh, oke. Sony mau bertanya. Ya, silakan Sony. Baik, sebelumnya izinkan saya bertanya untuk boleh kembali ke slide poster. Untuk di poster ini apakah kan tadi kan targetnya ke anak-anak muda ya. Nah, apakah dengan poster ini juga bisa dapat keterkaitan dengan kalangan orang tua? Apakah kalangan orang tua bisa tertarik kepada poster seperti ini? Terima kasih. Baik. Ibu ini kita. Iya, silakan. Baik, Sony, tadi saya izin mengulang pertanyaannya. Jadi tuh, apakah orang tua juga bisa melihat iklan ini dan juga ikut terpaku gitu dengan isinya ya? Nah, jadi tuh di sini kami membuat posternya tuh ada tulisan Zero Sugar di situ, dan itu tuh tulisannya lumayan jelas dan ada di tengah-tengah poster. Nah, menurut kami itu tuh sudah cukup untuk menarik perhatian para lansia atau orang-orang berumur untuk ikut mencoba Coca-Cola Zero Sugar ini. Karena pertama, lagi-lagi kan orang tua kan rentan terkena diabetes ya. Nah, maka Coca-Cola Zero Sugar ini adalah alternatif yang dapat mereka konsumsi untuk menghindari diabetes. Apakah sudah terjawab, Sony? Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya Sony. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan boleh ditutup presentasinya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 silakan. Lima menit.
WhatsApp mana? Hah? Gimana? Bisa nggak? Udah. Belum muncul, masih itu, masih loading. Klik ini. Ini. Dah. Duplikat. Dah. Oke. Siap. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sony Gia Pandaputan. Nama saya Abisa Yuga. Nama saya Goldman Lasrafi Manurung. Nama saya Faris Gasan Prasetyo. Nama saya Natasha Puspitasari. Nama saya Zebadia Nindya Fiani. Nama saya Davina Najwa. Nah, oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang video pendek keamanan digital. Nah, jadi kenapa kelompok kita memilih video pendek? Karena video pendek sebagai konten digital lebih mudah atau menarik perhatian orang di era serba cepat ini. Durasi yang singkat membuat pesan bisa langsung tersampaikan tanpa bikin bosan. Selanjutnya, alat kecerdasan artifisial yang digunakan itu merupakan ChatGPT. Kenapa ChatGPT? Karena ChatGPT bisa bantu menyusun skrip video pendek yang kami buat dengan padat, jelas, dan sesuai dengan tren. Terus yang kedua itu bikin naskah video jadi lebih cepat. Seperti efisiensi dengan bantuan ChatGPT, tinggal dikasih topiknya langsung jadi. Nah, selanjutnya keuntungan perusahaan. Nah, kita di sini pakai perusahaannya itu Telkomsel ya. Nah, yang pertama tuh meningkatkan kesadaran pelanggan soal resiko digital seperti penipuan dan pencurian data. Jadi sebelumnya Telkomsel tuh perusahaan seluler yang termasuk besar di Indonesia, memiliki banyak jutaan pelanggan aktif yang menggunakan internet ini. Nah, dengan adanya konten digital bisa membantu pelanggan tuh lebih berhati-hati dengan pencurian data, phishing atau ya pokoknya pencurian data atau phishing. Nah, yang kedua tuh ada membangun kepercayaan publik terhadap layanan digital Telkomsel. Nah, jadi sebelumnya Telkomsel tuh punya banyak banyak program digital. Nah, salah satunya tuh ada T-Cash atau mobile banking. Nah, dengan adanya konten digital, itu tuh bisa lebih, Telkomsel tuh bisa mendapat lebih banyak loyalitas atau kepercayaan dari pelanggannya yang melihat video tersebut. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan videonya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu kita menentukan konsepnya, bagaimana kita membuat konsep videonya. Lalu yang kedua, untuk mengembangkan konsepnya kita bisa menggunakan bantuan dari AI. Lalu kita tinggal
men-shoot saja video pendeknya, lalu tinggal mengedit video pendeknya. Kemudian langkah-langkah penggunaan AI-nya ya, yang dimana kita menggunakan AI ChatGPT. Yang pertama itu membuat atau masuk akun ChatGPT, kemudian kita melakukan prompting kepada ChatGPT. Seperti contohnya prompt kita itu buatkan materi untuk video pendek tentang pentingnya keamanan digital, perihal himbauan, bahaya dan cara penanganannya. Kemudian ChatGPT akan otomatis mencari informasi dan kemudian menjawab pertanyaan kita dengan sangat baik. Nah, ini hasil videonya. Pernahkah kamu berpikir seberapa aman data pribadi kamu di internet? Di era digital, kita hidup, bekerja, dan berinteraksi secara online. Tapi semakin sering kita online, semakin rentan juga data kita disalahgunakan. Serangan siber juga bisa datang kapan saja. Contohnya seperti akun media sosial maupun data ini. Serangan cyber bisa datang kapan saja. Yang pertama, akun media sosial dibobol, lalu data pribadi dijual di dark web dan penipuan melalui phishing. Oke, mungkin seperti itu video pendek yang dapat kami buat. Yang dapat kami buat untuk meninjau keamanan digital dan pengetahuan-pengetahuan yang dapat kami berikan kepada teman-teman semuanya. Untuk ini sekian dari presentasi kami. Apakah yang ada yang ingin bertanya atau memberikan saran dan pendapat? Ada yang mau bertanya atau memberikan saran dan pendapat? Gimana kelompoknya Sultan? Ada mau memberikan pendapat tidak? Iya, boleh. Berdiri aja, berdiri. Di sini saya tidak akan bertanya, tapi memberikan saran kecil saja. Tadi di bagian video pendek itu kan ada seorang kalian ya. Itu mungkin saran saya bisa pakai kecerdasan buatan untuk menghilangkan website yang berisik itu kan dia agak bantu ya seorang kalian yang kedengaran ini buat lebih jernih di luar dan lebih enak di luar. Mungkin bisa pakai AI untuk menghilangkan suara yang berisik di luar. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk penampilan kelompoknya Sony dan juga tanggapan dari kelompoknya. Kelompok berapa kamu? 4 ya? Kelompok 4. Sudah cukup ya? Sudah cukup, kita bisa ke kelompok berikutnya yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2, kelompok 5, kelompok 4 ya, kelompok 4. Kelompok 5 berarti diperbolehkan duduk kembali. Sekarang silakan kelompok 4. Ya. Alzam. Ikut. Kelompok Vinia belum ya? Terakhir ya? 5 menit ya, sayang. 5 menit. Keburu kan? Gimana? Kelompok Vinia juga 5 ya? 5 menit. Moderator. Nggak cukup. Santai. Dicoba dulu. Bisa nggak?
Oh, kelompoknya V ini artikel ya. Kelompoknya kamu apa, Mas? Iya, ininya. Kontennya infografis. Gak apa-apa, berlanjut aja. Nanti kalau misalnya waktunya nggak cukup di pertemuan berikutnya, barengan presentasi yang kemarin 2. Ya. Oke. Mohon batinnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4, di sini kami akan menunjukkan laporan singkat pengerjaan konten digital carousel Instagram. Oke. Ya, sebelumnya kami perkenalkan dulu, nama saya Sultan Gani Abisal Kamil. Nama saya Muhammad Al-Fatir Himawan. Nama saya Ren Putra Darmawan. Nama saya Alzam Suta Zakiri. Nama saya Lavena Cirameliawan. Nama saya Devina Almanisa. Saya Kirana Elvina Rabani. Nama saya Zia Mafaza. Ya, baik, di sini kolaborasi kelompok, maksudnya tugas-tugasnya yaitu ide konten itu ada Kirana, Elvina, sama Lavena Cira. Itu dia mencari ide dan tema untuk konten digitalnya gitu. Terus ada pengoperasian AI, ada Muhammad Fatir, Raihan Putra, dan juga Zia Mafaza. Mereka tuh diskusi memaksimalkan pemakaian AI dalam pembuatan konten digital gitu. Terus yang ketiga, editing akhir. Ini ada Alzam Suta Zakiri sama Devina Almanisa. Ya, ini membuat laporan akhir berupa PPT gitu. Jadi yang pertama ada alasan pemilihan konten. Kira-kira kenapa ya kelompok kami itu milih buat konten carousel Instagram? Nah, itu tuh dipilih karena kemampuannya untuk menyajikan informasi yang lebih detail dan beragam dalam satu postingan aja. Jadi dalam satu postingan tuh udah banyak banget informasi yang detail serta beragam. Jadi tinggal di slide-slide aja. Lalu meningkatkan interaksi antar pengguna serta memberikan fleksibilitas dalam penyampaian cerita atau informasi. Nah, untuk AI yang kita gunakan, Oke, untuk tools AI atau kecerdasan artifisial yang kami gunakan ada 2, yaitu pertama ada ChatGPT dan kedua ada Canva AI. Kami menggunakan ChatGPT sebagai referensi untuk mencari ide untuk konten carousel Instagram yang kami buat. Tapi kami tuh nggak cuma sekali gitu. Jadi kami berkali-kali prompting untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan, untuk mendapatkan hasil yang seperti yang kami mau lah. Lalu untuk Canva AI berarti di bagian desain carouselnya kami menggunakan fitur image splitter atau pemotong gambar, yang dimana dalam prosesnya itu juga menggunakan AI dari Canva itu. Lalu di sini ada isi konten dari kelompok kami. Kelompok kami itu menyajikan informasi seputar skincare atau perawatan kulit yang dibalut dengan teknik penyampaian yang kami pilih dari ide konten yang kami dapatkan dari ChatGPT, yaitu mitos atau fakta. Mengapa kami memakai teknik mitos atau fakta ini? Ini juga sebenarnya merupakan penilaian objektif dari kelompok kami. Tentang konten mitos atau fakta ini biasanya suka seliweran atau suka muncul di explore Instagram kita, dan menurut saya ini tuh menumbuhkan rasa penasaran. Jadi kita kayak pengen tahu gitu isi kontennya tuh seperti apa kalau misalkan dengan judul tuh mitos atau fakta. Boleh digeser untuk bentuk desain ininya. Nah, jadi
carousel Instagram itu bentuknya panjang seperti ini, lalu kita masukkan ke Instagram di bagian feeds. Jadi seperti yang tadi Raihan sudah bilang, kita menggunakan teknologi AI dari Canva, yaitu image splitter atau pemotong gambar. Nah, di Instagram itu kan ukurannya itu 3:4 ya. Jadi dari yang panjang seperti ini, nanti di Instagram itu jadi bisa terpotong-potong dengan ukuran yang sudah sama sesuai. Jadi ketika kita geser di Instagram itu per gambarnya itu nggak kepotong secara acak, tapi dia nyambung dengan slide yang selanjutnya. Jadi bisa lebih rapi karena bantuan image splitter dari Canva AI ini. Ini konten yang kita buat ya. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah pembuatannya. Sebelum kita membuat desainnya, kita menggunakan ChatGPT untuk menentukan ide beserta isi kontennya juga. Selanjutnya kita menggunakan Canva, terus kita menentukan ukuran desainnya. Terus abis itu kita mengaktifkan ruler dan guides untuk garis bantu dalam mendesainnya itu. Terus kita juga menggunakan template dari Canva. Lalu langkah-langkah selanjutnya itu ada menambahkan elemen desain. Jadi seperti elemen yang berupa icon, stiker, terus ilustrasi. Lalu ada juga teks, yaitu isi teks. Kami menggunakan 2 font, yang satunya untuk judul, yang satunya untuk isi. Lalu kita juga memilih warna yang palet warnanya itu seragam dan juga kontras agar lebih mudah dibaca. Lalu yang keenam ada membuat isi setiap slide. Jadi konten ini dibagi menjadi 6 bagian yang terstruktur, sehingga informasi dapat tersampaikan secara runtut dan tidak membingungkan audiens. Lalu yang ketujuh ada mengunduh dan memotong gambar. Setelah desain selesai, file itu dapat diunduh dengan format PNG, lalu juga dipotong dengan menggunakan fitur aplikasi yang terdapat di Canva, yaitu AI Canva yang tadi, menjadi 6 bagian. Lalu yang ke-8 baru mengunggahnya ke Instagram. Selanjutnya ada dampak carousel bagi perusahaan itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Konten yang jelas, informatif, dan konsisten akan memperkuat branding dan membangun kepercayaan masyarakat. Kemudian, yang kedua, meningkatkan engagement. Seperti carousel kan adalah sebuah postingan yang dengan format slide, itu mampu memberi lebih banyak komentar atau menyimpan postingan. Ini meningkatkan interaksi yang nantinya dapat membantu algoritma Instagram untuk menampilkan konten ke lebih banyak orang. Selanjutnya, mengangkat perusahaan yang edukatif dan transparan. Carousel cocok untuk menyajikan edukasi produk, tutorial, dan infografik. Ini menciptakan persepsi bahwa perusahaan peduli akan memberi nilai tambah, bukan hanya jualan semata. Kemudian menjatuhkan brand kalau info hoaxnya dipercaya luas. Jika informasi dalam carousel terbukti hoax atau menyesatkan, reputasi perusahaan bisa langsung jatuh karena audiens bisa kehilangan kepercayaan dan konten bisa tersebar secara negatif, dan itu dapat memperburuk citra dari perusahaan tersebut. Ya, itu saja dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ada yang ingin bertanya? Ya, dia silahkan. Saya ingin nanya, ini kan kalian Indonesia pakai Canva ya? Kalian ada alasan nggak kenapa Indonesia itu pakai Canva selain karena bisa memotong secara horizontal atau vertikal? Baik, silahkan didiskusikan terlebih dahulu untuk menjawab. Saya ingin berdiskusi dulu. Ini kan intinya ada banyak alat buat ya. Ayo waktu.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Dias. Ya, kenapa? Tadi pertanyaannya tuh kenapa menggunakan Canva untuk membuat PPT atau membuat karuselnya ya? Ya, jadi yang pertama itu karena Canva itu dikenal banyak di kalangan pelajar zaman sekarang. Ya, zaman sekarang udah tahu lah ya, kita kalau bikin PPT pakai Canva, jarang sih saya lihat ada yang pakai PowerPoint, tapi seringnya sih pakai Canva gitu. Terus yang kedua karena Canva itu banyak elemen-elemen buat editing dan juga banyak toolsnya di situ. Yang ketiga mungkin karena desain template-nya itu menarik gitu. Jadi membuat penonton atau pembaca menjadi lebih tertarik melihat postingan tersebut. Bahas sudah terjawab? Udah, oke, terima kasih. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Sudah? Cukup? Cukup? Oke, kalau gitu beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompoknya kelompok 4. Silahkan ditutup terlebih dahulu. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sisa 2 kelompok lagi ya. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 nanti presentasinya akan kita presentasikan di pertemuan berikutnya ya. Gitu. Nah, sekarang siapa yang mau memberikan kesimpulan dari apa yang sudah tadi Ibu sampaikan dan apa yang teman-temannya presentasikan sebelum saya memberikan kesimpulan dari saya? Ada tidak? Mungkin siapa? Fayat? Iya, boleh berdiri. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari informasi yang teman-teman berikan dan juga Ibu. Sini di sini. Ya. Saya dapat kalau AI itu penting bagi kehidupan kita. Selain dapat membantu dan memberikan kemudahan dalam suatu hal, juga dapat mengembangkan potensi diri kita sendiri dengan cara menulis yang lebih baik, dengan cara prompting seperti yang tadi dicontohkan, terus juga membangun bisnis seperti contohnya di PPT beberapa 3 kelompok sebelumnya membahas engagement suatu perusahaan. Nah, di situ menggunakan pemanfaatan AI untuk memberikan informasi bagi para pembaca maupun penonton bahwa perusahaan itu bagus loh, dan juga perusahaan ini tuh menarik dan juga kekinian. Itu sih itu yang saya dapat. Itu saja. Oke, ada lagi yang mau memberikan masukan atau tanggapan? Oke, kita beri tepuk tangan untuk Fayat. Silakan Fayat, terima kasih, duduk kembali. Jadi kesimpulannya adalah dengan kalian mencoba aplikasi AI atau kecerdasan artifisial secara tidak langsung, kalian bisa mengeksplorasi diri kalian. Yang pertama untuk copywriting. Kenapa copywriting? Kalian berpikir nggak caranya prompting sampai dengan mendapatkan hasil terbaik yang sesuai dengan keinginan kalian seperti apa? Dicari kan, digali kan, narasinya mau seperti apa, kalau kurang harus bagaimana. Itu melatih diri kalian menambah kosakata, membentuk sebuah kalimat. Kira-kira melatih diri kalian nggak? Mati, oke. Kemudian yang kedua, kalian jadi tahu nggak bahwa kecerdasan artifisial itu nggak hanya ChatGPT. Ada referensi tambahan kan? Ada ChatGPT, kemudian tadi ada Canva AI, kemudian tadi ada Sora AI yang bisa dimaksimalkan. Tadi kelompoknya Stefanya ya, pakai Sora AI. Oke. Kemudian yang ketiga, harapan saya tercapai nggak tujuan pembelajarannya bahwa kalian bisa mengaplikasikan kecerdasan artifisial ini untuk membuat sebuah konten bermakna. Tercapai tidak? Yakin tercapai? Insya Allah tercapai. Kalau sekiranya saya suruh
kalian untuk membuat video konten dengan AI lagi. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Hasilnya seperti apa? Maksimal tidak? Belum tentu, tergantung dengan prompting yang kalian lakukan. Oke, baik, ini ada asesmen dan refleksi, silahkan kalian kerjakan. Nanti bisa kalian kerjakan sambil berjalan, kemudian nanti hasilnya Ibu tunggu sampai dengan pembelajaran berikutnya. Pertanyaannya, pembelajaran hari ini kita akan refleksi dulu nih. Kita akan refleksi pembelajaran hari ini bermakna atau tidak untuk kalian? Iya, bermakna atau enggak? Arya Guna, bermakna. Bermanfaat atau tidak untuk kalian? Bermanfaat. Kira-kira kalau misalkan kedepannya Ibu minta kalian mengerjakan tugas dengan AI, kalian bisa membatasi diri atau tidak bahwa pemanfaatan AI ini bisa kalian pergunakan dengan tanggung jawab? Bisa ya? Oke, berarti ini ada asesmen akhirnya, silahkan dikerjakan masing-masing. Untuk asesmen jangan mempergunakan AI, kalian jawab masing-masing secara individu. Kemudian nanti, itu kan bentuknya Google Form ya? Google Form nanti tinggal kalian isi dan tinggal kalian submit seperti biasa. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di luar jam pembelajaran informatika, silahkan. Kalau mau lewat Clara bertanyanya silahkan, mau langsung ke saya juga silahkan. Kemudian nanti untuk penilaian kalian dilihat berdasarkan kontribusi pada saat kalian mengerjakan pengerjaan kelompok dan juga pada saat presentasi. Nanti saya informasikan siapa yang remedial, siapa yang tidak remedial. Kemudian terakhir, silahkan nanti di rumah kalian baca-baca informasi tentang bagaimana cara prompting, apa itu prompting, kemudian bagaimana membuat prompt yang baik. Karena setelah presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3 di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang prompting. Jadi pemanfaatan kecerdasan artifisial ini tidak semata-mata kalian menulis narasi dengan semau-maunya kalian. Seperti itu ya, sudah paham ya? Oke, baik. Karena pembelajarannya sudah berakhir, sudah mau istirahat juga, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya semuanya. Sayang, ini dikerjain. Hah? Masa nggak bisa? Coba. Ya.